Assalamualaikum guys, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dalam sesi sharing daring bareng bimbingan dan konseling hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam segala aktivitas ya, khususnya pada sesi sharing daring bareng bimbingan dan konseling kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita sharing, baiknya siapkan dulu zona nyaman belajar kamu ya. Pastikan kamu sudah duduk dengan nyaman dan siap untuk menerima inspirasi. Kemudian matikan juga musik player, televisi, atau game selama sesi sharing. Juga jangan lupa ada catatan supaya pikiran kamu tetap fokus dan terlibat saat sesi sharing. Kalau memang ada makanan ya dan cemilan, siapkan juga supaya semakin semangat dalam sharing kita kali ini. Karena sharing kita kali ini akan membahas mengenai belajar mencintai diri sendiri tanpa terkesan narsis. Nah, belajar mencintai diri sendiri ini artinya belajar untuk menerima dan menghargai diri secara realistis. Mencintai diri sendiri juga secara realistis merupakan kunci dari kesehatan mental. Mencintai diri sendiri tanpa menjadi narsis menunjukkan bahwa kita bisa tetap menghargai orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Karena ketika kita bisa bersikap dengan baik dan tidak menghakimi orang lain, maka itu akan mendorong kita untuk mampu bersikap lebih bijak serta berperilaku baik kepada orang lain. Nah, tetapi ada orang-orang yang memiliki perasaan tidak berharga dan sulit mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Ada 5 alasan. Yang pertama, belum mengenal diri sendiri karena belum memiliki atau menemukan tujuan hidup. Tumbuh di lingkungan yang tidak suportif dalam keluarga, dalam masyarakat, karena dia tidak dihargai dan tidak dipercaya. Kemudian memiliki pengalaman traumatis yang membuat malu, merasa bersalah, dan tidak berharga. Jelas terjebak perilaku meragukan diri, menyalahkan diri, dan selalu negative thinking. Juga menjadikan komentar orang lain sebagai standar dalam menjalani hidup. Nah, Ibu akan berbagi tips belajar mencintai diri sendiri tanpa menjadi narsis ya. Oke, sudah siap ya? Yang pertama, kita wajib bersyukur atas apa yang kita terima dan miliki saat ini. Karena tidak semua orang bisa beruntung memiliki apa yang kita sedang jalani saat ini. Jadi syukuri apa yang ada, itu penting banget ya. Yang kedua, berbicara hal-hal yang positif pada diri sendiri. Kenapa? Karena diri kita memiliki hak untuk dipuji, memiliki hak untuk dibahagiakan dengan membicarakan hal-hal yang positif pada diri sendiri. Utamakan kebahagiaan diri kita sebelum orang lain juga, itu wajar kok. Percaya pada kemampuan diri. Nah, karena setiap orang memiliki potensi dan sisi uniknya masing-masing. Jangan menjadi rendah diri, tapi selalu optimis ya, karena kita selalu punya potensi yang unik. Oke, setelah kita percaya pada diri sendiri, selanjutnya jangan mengikuti standar hidup orang lain karena itu hanya akan membuat kita lelah. Maka jadilah diri sendiri, jadilah versi terbaikmu menurut diri sendiri. Ketika kita menjadi versi terbaik dari orang lain, kita akan menjadi lelah karena mengikuti standar hidup orang lain. Nah, kemudian tidak perlu membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain karena itu tidak adil. Jadi kembali lagi, percayalah pada diri kita sendiri ya. Optimalkan kelebihan kamu. Optimalkan, jadikan kekurangan kita menjadi kelebihan kita. Jangan menyerah. Kemudian temukan dan lakukan aktivitas yang kita sukai dan buatlah hidup kamu jadi lebih bermakna dengan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kalau kamu suka panjat tebing, ya minimal gak ada tebing, panjat temboknya dulu. Kalaupun kamu suka mendaki gunung, ya jalan-jalan, ayo lakukan hal yang memang kamu sukai. Kemudian, carilah relasi sosial yang berpengaruh positif pada tumbuh kembang pribadimu. Jauhi orang-orang yang sekiranya toksik
sehingga meracuni kamu, kemudian selalu membuat kamu menjadi berpikir negatif. Nah, carilah relasi sosial yang bermakna, yang bisa membantu kamu bertumbuh menjadi pribadi yang positif. Rayakan keberhasilan atau pencapaian kecil dalam hidup kamu. Meskipun kamu misalnya, alhamdulillah nih aku bisa bangun pagi. Nah, rayakan keberhasilan tersebut ya. Misalnya dengan mandi atau misalnya bikin makanan kesukaan kamu. Itu hal-hal yang kecil yang perlu dirayakan. Karena mencintai diri sendiri bukanlah sesuatu hal yang egois, tetapi hal ini bisa menjadikan kita lebih mengenali diri, memahami kekurangan diri, dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Wajar kok kalau kita mencintai diri sendiri, asal jangan berlebihan dan merugikan orang lain. Itu yang paling penting. Coba untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum menebar pesona, kasih, dan cinta kepada orang lain ya. Karena kebahagiaan diri kita adalah yang lebih prioritas. Terima kasih untuk sharing kali ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan keluar rumah kalau tidak mendesak. Kemudian pastikan teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah. Tetap menyapa walau tak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.